Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik semua ya. Oke, sebelumnya perkenalan nih. Nama kakak Kak Ajeng Haryatanti. Adik-adik bisa memanggil dengan Miss Ajeng. Oke, sebelumnya Miss Ajeng akan memberikan sedikit penjelasan mengenai konsep dari apa itu listrik statis itu sendiri. Sebelumnya, Miss Ajeng akan memberikan peristiwa listrik statis. Saat adik-adik mematikan lampu, pernah kan mematikan lampu? Nah, saat mematikan lampu atau meng-off-kan saklar, apa yang terjadi? Lampu itu akan mati. Oke, nah dari kata-kata tersebut, lampunya mati, redup cahayanya. Dari situ, apakah yang terjadi? Apakah listriknya juga mati? Listriknya putus? Atau cahayanya malah hilang? Atau listriknya hilang? Jawabannya apa ya? Jawabannya tentu tidak ya adik-adik. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi listrik itu diam. Di dalam aliran listrik terdapat ada yang namanya muatan listrik. Nah, saat meng-off-kan saklar, muatan listrik tersebut akan berhenti. Berbanding terbalik dengan menyalakan lampu. Saat menyalakan lampu, otomatis muatan listriknya bergerak, yang akhirnya membuat lampu menyala. Jadi dari kata muatan listrik tadi berhenti, diam. Berarti statis itu apa? Diam. Berarti listrik statis itu apa? Listrik statis itu sendiri suatu muatan di dalam listrik yang berhenti atau diam. Ngomong-ngomong soal muatan nih, kita akan membahas dasarnya dulu ya. Membahas dasarnya dulu dari atom. Masih ingat atom itu apa? Yap, atom itu suatu materi yang paling terkecil di dunia ini. Atom terbagi menjadi 3 muatan, yaitu yang pertama muatan positif yang disebut dengan proton, sama-sama P. Yang kedua yaitu muatan neutron atau yang disebut dengan muatan netral. Ya, netral, tidak bermuatan, artinya tidak bermuatan positif maupun tidak bermuatan negatif. Yang ketiga, yang terakhir yaitu muatan elektron yang disebut muatan negatif. Dari ketiga ini, gimana Miss bentuknya? Seperti atom dari teori Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr mengatakan bahwa muatan elektron berada di kulit atom. Berarti kalau berada di kulit atom, dia berada di luar. Nah, sedangkan di inti atom yaitu proton dan neutron. Teori Niels Bohr mengatakan bahwa muatan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Kembali lagi ke aliran listrik. Jadi apa Miss yang bergerak tadi muatannya? Yaitu muatan elektron. Jadi adanya suatu listrik, adanya suatu aliran listrik dikarenakan adanya muatan elektron yang bergerak. Oke, ngomong-ngomong soal muatan nih, gimana nih kalau misalnya kedua muatan bila disandingkan? Ada 2 nih konsepnya, yaitu saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Misalnya, Miss Ajeng mau mendekatkan muatan negatif dengan muatan negatif sesama nih. Kalau misalnya muatan negatif dengan muatan negatif didekatkan, dia sama, muatannya sejenis, dia akan tolak-menolak. Berlaku dengan muatan positif ya. Apabila nih Miss Ajeng akan menyandingkan dengan muatan positif dengan muatan negatif atau elektron, dia akan saling tarik-menarik. Nah, gimana nih dari penjelasan Miss Ajeng tadi? Sudah mulai paham nggak mengenai dari konsep listrik statis itu sendiri? Statis yaitu diam, yang artinya apa? Listrik tersebut, aliran listriknya diam. Apa yang diam, Miss? Yaitu muatan elektron. Baik, sampai di sini ya pertemuan hari ini mengenai listrik statis, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Miss Ajeng pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.